Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eri Suherdi di Ngopi ke Lebak, ngobrol inspirasi kepegawaian Kabupaten Lebak. Baik, para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, Ngopi ke Lebak edisi kali ini yaitu edisi ke-5 ya. Insya Allah akan membahas tentang layanan kepegawaian di bidang mutasi dan promosi ya. Dan alhamdulillah pada kali ini udah hadir ya, narasumber dari bidang mutasi dan promosi yaitu Pak Kabid sendiri ya, Pak Fahri, dan juga salah satu dari analis kepegawaian di bidang mutasi dan promosi yaitu Pak Risa Bambang Hermawan ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke ngobrol-ngobrol tentang layanan yang ada di bidang mutasi, mungkin saya sedikit akan memperkenalkan dulu narasumber yang ada hari ini, walaupun Bapak Ibu juga mungkin sebagian sudah pada tahu ya Pak Fahri ya. Minimal ya ketika tadi ini ada istilah tak kenal maka tak sayang atau tak kenal maka tak tahu itu. Betul ya Pak Cel, ya, Pak Kabid ya. Ya di sini alhamdulillah telah hadir Pak Kabid yaitu Pak Fahri Fitriana SLS MA ya. Beliau ya salah satu kabid di bidang mutasi dan promosi, mungkin di BKPSDM ya muda yang paling kabid muda istilahnya. Soalnya kenapa di BKPSDM ini ya para pejabatnya hampir mayoritas pada muda ya. Beliau ini alhamdulillah asli orang Rangkas ya? Asli Lebak. Asli Lebak ya. Asli Lebak. Insyaallah integritas kerjanya luar biasa ya Pak Kabid. Selamat datang ya Pak Kabid. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak Eri. Ya. Alhamdulillah. Kali ini bisa datang di acara Ngopi ke Lebak ya. Iya, mohon maaf juga ini mungkin baru kali ini Pak Eri ya, untuk sesi keempat baru kali ini ya. Iya. Kelima sekarang. Oh kelima, ya, oke, betul. Ya, kelima, ya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Kabid. Ya, siap. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Iya. Juga di sini saya ditemani juga oleh Pak Risa ya, dia selaku analis kepegawaian di bidang mutasi dan promosi ya. Mana beliau ini spesialis bagian kepangkatan ya Pak Risa. Nama lengkapnya Risa Bambang Hermawan SPD ya. Beliau sama asli orang Lebak juga ya. Sama. Cuma Lebaknya di Lebak Selatan ya. Lebak kita Selatan. Sama, saya juga dari Lebak Selatan, jadi kita satu daerah ya Pak. Kebetulan kita satu daerah. Satu daerah ya. Jadi secara ikatan batin emosional mungkin kita merasa kita orang selatan ya. Nah, alhamdulillah ya ketemu di BKPSDM dan terasa menjadi saudara ya. Subhanallah, luar biasa kan. Baik, Bapak Ibu, para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, mungkin sedikit kita akan ngobrol-ngobrol tentang layanan apa saja sih yang ada di bidang mutasi dan promosi ini. Juga selain itu kita mungkin nanti akan difokuskan ke salah satu layanan kepegawaian ya Pak Kabid, yaitu tentang kepangkatan. Mungkin di sini ada spesialisnya Pak Risa ya. Insya Allah nanti beliau pun akan memberikan gambaran bagaimana prosedur ya pengajuan kepangkatan, terus misalkan persyaratannya itu apa aja, problematikanya itu apa yang ada di bidang kepangkatan, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui, dan ketika tadi mengajukan proses kenaikan pangkat tidak ada lagi yang namanya tadi kesalahan ya Pak Kabid. Betul. Baik, mungkin sebelum ke tadi kita ini sebenarnya Pak di bidang mutasi dan promosi itu ada berapa subid Pak? Kalau di bidang mutasi dan promosi untuk saat ini sudah tidak mengenal subid ya. Dari pas terakhir kita ada pelantikan terkait penyetaraan jabatan, dari jabatan struktural menjadi fungsional. Untuk di BKPSDM sendiri khususnya bidang mutasi sekarang sudah menjadi analis. Tapi kalau untuk mengingat tupoksinya dulu di kita ada 3 subid. Dan 3 subid itu ya menangani kepangkatan, menangani terkait mutasi, dan satu lagi terkait bangrir, pengembangan karir gitu. Jadi untuk Pak Risa ini dulunya kasubid kepangkatan. Ya. Betul. Kepangkatan ya. Yang sekarang berubah jadi analis. Maaf Pak, tapi sebenarnya layanan apa aja sih yang ada di bidang mutasi dan promosi itu sendiri? Baik, layanan di bidang mutasi dan promosi itu
Saat ini kita melayani terkait mutasi pegawai sendiri. Mutasi pegawai. Jadi di mana di situ mutasi pegawai itu mutasi antar wilayah atau keluar daerah ya. Terus kita juga melayani terkait layanan kepangkatan, ada KGB juga, terus ada terkait promosi dan rotasi pejabat struktural, dan sekarang ini kalau setelah penyetaraan ini kita juga menangani terkait pengangkatan dalam jabatan fungsional. Pengangkatan jabatan dalam fungsional. Baik, tadi ada beberapa layanan yang ada di bidang mutasi dan promosi, salah satunya yaitu mutasi pegawai ya, baik dari instansi daerah itu sendiri ataupun dari luar daerah ya. Bagi dari dalam ke luar atau dari luar ke dalam, bahkan di antar instansi daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Lebak itu sendiri. Betul. Terus juga tadi ada kepangkatan ya, yang mana kepangkatan ini mungkin dalam 1 tahun itu ada 2 periode ya, April sama Oktober ya. Terus tadi ada KGB, terus juga ada promosi jabatan, dan juga ada pengangkatan jabatan dalam pengangkatan jabatan fungsional ya. Betul. Tadi dalam jabatan fungsional. Baik Pak Kabid, tadi mengenai mungkin mutasi ya, sedikit gambaran aja. Ini kalau misalkan proses mutasi itu prosedurnya seperti apa sih Pak? Mutasi sendiri itu di kita kan ada mutasi dalam perpindahan ya. Mutasi perpindahan itu prosesnya ya proses mutasi dalam daerah tadi yang disebutkan dan dalam luar daerah. Sebetulnya proses perpindahan itu bisa ditempuh oleh setiap PNS bila mana persyaratannya sudah memenuhi. Dan di situ prosedurnya ada beberapa prosedur terkait aturannya juga sudah diatur di dalam Perka BKN nomor 5 tahun 2019. Di situ tentunya selama mendapatkan persetujuan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati ya, itu bisa diproses. Jadi intinya segala bentuk proses perpindahan itu harus melalui keputusan bupati. Dari PPK ya. Betul. Kita di sini hanya melaksanakan apa yang diperintahkan pimpinan. Nanti proses untuk pembuatan SK-nya baru di sini. Iya, baik. Tadi ya salah satu ininya adalah tentang mutasi ya, baik antar daerah ataupun di lingkup pemerintah kabupaten itu sendiri ya. Di semua ASN sebenarnya punya hak untuk bisa mutasi dan rotasi ya. Sesuai dengan aturan ya. Selama dia memenuhi persyaratan dan aturan yang ada, mungkin tadi bisa. Betul. Ya. Terus tadi juga ada kepangkatan. Untuk kepangkatan dalam tahun 2002 ini biasanya per periode itu rata-rata berapa pengajuan gitu? Untuk tahun 2022 ini kita kemarin sudah melaksanakan yang periode April itu kalau tidak salah hampir 700 ya Pak Risa ya? 700 dan untuk yang periode Oktober ini kita kemarin baru diinventarisir kurang lebih ada 1077 ya, 1077. Nah ini juga kita mau sampaikan untuk layanan kepangkatan kita kali ini kita mendapatkan piloting project dari BKN. Kita saat ini lagi menggunakan aplikasi terbaru Pak Eri, itu dari BKN layanan kepegawaian, itu nama aplikasinya SIASN. Nah, untuk saat ini mungkin yang akan dilaksanakan itu di layanan kepangkatan dulu. Tapi nanti ke depannya mudah-mudahan ini akan dilaksanakan untuk semua layanan kepegawaian di BKPSDM, begitu. Jadi untuk kepangkatan sekarang sudah menggunakan CSN ya, kita ditunjuk sebagai piloting project ya dari BKN. Betul. Tadi luar biasa ya, periode pertama April itu sampai 700 ya, sekarang itu 1000 lebih ya, 1077. Jadi meningkat dari bulan April ya. Betul. Itu kebanyakan di instansi mana itu yang itunya untuk periode itu? Pak Risa atau Pak Kabid yang? Silahkan Pak Risa. Terima kasih Pak Eri, terima kasih Pak Kabid izin menyampaikan
Untuk proses layanan kepangkatan, kebetulan di tahun 2022 betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid, untuk periode April kita di angka 700-an Pak ya, 700 lebih. Dan alhamdulillah Pak, ini kabar bagus ya buat kita. Dan ini saya terima kasih juga kepada tim kami, tim pangkat dan support dari khususnya Pak Kabid, Pak Kaban di BKPSDM. Dari 700 sekian untuk usulan kita ke BKN itu hanya 3 orang yang TMS Pak. 3 orang yang TMS, itu pun memang karena memang terkendala syarat administratif yang tidak memenuhi, untuk syarat normatifnya tidak memenuhi. Kemudian untuk periode Oktober sekarang betul kata Pak Kabid 1077 itu yang sudah masuk ke kita. Dari 1077 orang itu atau 1077 usulan itu didominasi oleh dinas pendidikan, guru ya, terutama guru Pak, terutama guru dari berbagai golongan ya, dari mulai golongan 2C, 2B, 2C sampai ke golongan bahkan ke ada yang ke 4C gitu ya. Itu kurang lebih di angka 900 Pak, dari dinas pendidikan. Sisanya itu dari OPD lain. Jadi emang dinas pendidikan itu ya rakyatnya juga paling banyak. Paling banyak betul. Rakyatnya. Baik, mungkin ini tadi ya sebelum kita ke membahas tentang khusus di sini kita tentang kepangkatan, nanti ada beberapa layanan kepegawaian yang ada di bidang mutasi dan promosi. Sebenarnya ini gimana konsep pelayanan yang di bidang mutasi dan promosi itu? Soalnya ketika misalkan ini apakah layanannya ini semua dilaksanakan dengan gratis atau misalkan harus ada yang ini berbayar gitu Pak? Iya. Baik, ini juga kesempatan sangat baik ini kami sampaikan Pak Eri ya, dan pemirsa teman-teman semuanya ASN, bahwa untuk layanan di bidang mutasi gitu khususnya dan umumnya di layanan di BKPSDM sendiri itu semuanya kita tidak ada dipungut biaya, betul. Jadi untuk saya tekankan, jadi untuk kepangkatan terus pensiun ya, terutama di kami yang kami tangani, layanan kepangkatan, pensiun, mutasi, KGB, dan semua layanan di bidang mutasi itu semuanya tidak ada dipungut biaya alias gratis. Ya, jadi ketika nanti ada di bawah dengar misalkan ada informasi seperti apa, nanti tolong disampaikan saja. Mungkin untuk bahan informasi ke pimpinan juga, bahwa kita sebetulnya sudah menerapkan bahkan layanan ini sudah tidak menggunakan biaya apapun ya. Jadi kami tekankan kembali bahwa untuk layanan di bidang mutasi dan BKPSDM pada umumnya itu sudah tidak ada biaya apapun. Baik Bapak Ibu para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, tadi itu ya penegasan dari Pak Kabid bahwa seluruh layanan yang ada di BKPSDM ya, terutama tadi di bidang mutasi dan promosi itu semuanya gratis ya, tanpa biaya apapun. Nanti dikhawatirkan ketika misalkan Bapak Ibu misalkan di bawah ya ada yang meminta karena misalkan tadi harus bayar untuk biaya tadi kenaikan pangkat, misalkan KGB atau dan lain sebagainya. Mohon sebagai bahan informasi kita mungkin ya, mohon informasikan ke kita dan kita pun sebagai bahan laporan nanti ke pimpinan. Betul. Insya Allah semua layanan yang ada di BKPSDM Kabupaten Lebak ini gratis semua ya. Dan kita pun sebenarnya membuat pamflet baik di sosmed ataupun di website ya, bahwa semua layanan yang ada di BKPSDM ini gratis ya. Gitu. Ya, terima kasih banyak tadi ya Pak Kabid untuk penjelasan, bahwa biar tahu semua pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak ini ya bahwa layanan di BKPSDM ini gratis ini. Jangan sampai tadi ada diskomunikasi atau misalkan salah ini ya, istilahnya apa tadi? Ada rumor negatifnya. Iya, ada suara-suara atau misalkan terdengar ini hal-hal yang negatif ya. Iya, betul. Dengan layanan yang ada di BKPSDM. Padahal kita full seluruhnya udah gratis. Tanpa ada biaya apapun ya. Baik Pak Kabid, kita coba kupas tuntas ya tentang layanan kenaikan pangkat ya, terutama kenaikan pangkat yang di periode Oktober ini. Iya, tadi dengar-dengar bahwa kita ditunjuk sebagai pilot project ya
menggunakan aplikasi CSN ya oleh BKN. Alhamdulillah kemarin juga kita tadi dapat sertifikat penghargaannya ya. Ada penghargaan itu ya, untuk pelaksanaan pilot project kenaikan pangkat ini ya. Nah, baik Bapak Ibu para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, sebelum kita lanjut ke bagaimana tentang penjelasan secara detail mengenai layanan kenaikan pangkat ya di periode Oktober ini, saya sedikit untuk memberikan istilahnya penegasan ya dari Pak Kabid ya, terutama baik kepada para para pengelola yang ada di BKSDM ya sebagai petugas verifikator ataupun yang tadi yang input tentang layanan kenaikan pangkat ini, ataupun ke para pumpuk ya, atau misalnya kepala kepegawaian yang ada di OPD itu sendiri Pak. Iya. Ada arahan gitu atau gimana supaya proses layanan kenaikan pangkat ini bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Eri. Jadi saya coba mungkin di sini ingin coba menyampaikan ya ke teman-teman, khususnya pengelola kepegawaian di tiap-tiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Jadi untuk layanan kenaikan pangkat kita di periode Oktober ini, tentunya dengan sistem yang baru kita masih banyak belajar. Tentunya kita juga masih banyak mempelajari terkait kelengkapan berkas yang tersedia di sana. Jadi mungkin pada kesempatan ini pun juga saya ingin menyampaikan mohon bantuannya dari teman-teman perangkat daerah, terutama para pengelola kepegawaian, agar lebih mungkin memperhatikan terkait kelengkapan berkasnya, terkait kualitas berkasnya, dan juga tentunya yang lebih penting kita ada batas akhir pengusulan ya, yaitu yang mungkin terkadang kita terkadang kita sudah mau mencapai batas akhir tersebut, ternyata karena adanya keterlambatan kita jadi sedikit terhambat. Jadi mungkin terus pantau data teman-teman yang sedang proses naik pangkat kali ini. Kalaupun memang misalkan nanti ada yang kurang lengkap, segera lengkapi. Dan kalau memang misalkan datanya juga kurang baik, segera perbaiki. Begitu mungkin Pak Eri. Ya, baik para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, tadi itu sedikit penegasan ya, terutama untuk para pengelola kepegawaian yang ada di masing-masing OPD, bahwa dalam proses pengajuan layanan kenaikan pangkat di periode Oktober ini harus lebih serius ya. Betul. Mengingat tadi dokumen-dokumen yang persyaratan yang di-upload ataupun yang lainnya itu harus benar-benar sesuai ya dengan aturan. Terus juga tadi ada bahwa perhatikan juga tanggal deadline-nya itu. Ngomong-ngomong, tanggal deadline-nya sampai kapan ini untuk periode Oktober ini? Sebetulnya dalam surat edaran Pasekda itu kita terhitung tanggal 25 Juni ya, 25 Juni ya. Tapi karena memang ini kita dalam proses uji coba juga terkait proses aplikasi ASN, kita kemarin secara internal kita masih menunggu sampai per akhir Juli. Akhir Juli. Betul. Jadi sebetulnya untuk sekarang kita sudah tidak terima berkas usulan karena semuanya sudah kita dalam proses pengusulan ke BKN. Gitu. Berarti untuk proses pengusulan sudah lewat ya. Sekarang udah proses kita pengajuan ke BKN ya. Betul. Jadi ketika misalkan ada Bapak Ibu yang terlambat, mungkin udah nggak bisa proses pengajuan lagi ya. Betul. Batas deadline. Baik, terima kasih Pak Kabid atas penegasannya. Mungkin kita coba kupas tuntas bagaimana tadi tentang layanan kenaikan pangkat yang di periode Oktober ini ya, bersama Pak Arisa mungkin yang lebih. Iya, betul. Pak Kabid yang lebih. Baik, kita coba kupas tuntas ya mengenai bagaimana prosedur layanan kenaikan pangkat ya, terutama di periode Oktober ini. Insyaallah nanti mungkin dengan Pak Risa ya yang spesialis saja Pak Kabid ya. Betul. Spesialis. Ya, analis di bidang mutasi ya, analis kepegawaian di bidang mutasi yang spesialisnya untuk layanan kenaikan pangkat ya Pak Risa. Mungkin sebenarnya sih apa yang membedakan antara tadi periode April kan belum menggunakan CSN, sekarang udah menggunakan CSN. Apa yang membedakan sih sebenarnya Pak Risa dengan yang menggunakan CSN atau yang sebelumnya belum menggunakan CSN?
Terima kasih Kak Adi atas waktu dan kesempatannya. Izin Pak Kabid menyampaikan terkait dengan layanan kepangkatan di BKPSDM Kabupaten Lebak. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Eri, saya perlu sampaikan pula kepada teman-teman ASN di Kabupaten Lebak khususnya, karena pangkat ini merupakan adalah suatu penghargaan ya yang diberikan kepada ASN itu sendiri atas prestasi kerjanya, atas dedikasi kerjanya. Kemudian kalau lihat perjalanan proses usulan kenaikan pangkat, kita lihat di periode April dan periode Oktober ini ada perbedaan sedikit lah. Tentunya untuk periode April dari sisi aplikasi kita hanya menggunakan beberapa aplikasi, diantaranya aplikasi Sikepel ya, yang alhamdulillah yang kepunyaan BKPSDM ya, kepunyaan Kabupaten Lebak. Kemudian selain Sikepel, data Sikepel, kemudian kita punya aplikasi SAPK yang dimiliki oleh BKN. Kemudian satu lagi ada Mangasep. Mangasep itu aplikasi yang ada di BKN Kandang 3 Bandung. Kemudian yang satu lagi untuk usulan kenaikan pangkat 4C, 4D itu harus melalui aplikasi Doku Digital. Doku Digital. Jadi tidak hanya aplikasi SAPK dan Mangasep. Doku Digital itu khusus usulan yang 4C, 4D. Kemudian untuk periode Oktober sekarang, kebetulan kita ditunjuk oleh BKN ya, Pak Kabid. Alhamdulillah ini suatu kebanggaan bagi kita. Jadi kita patut bersyukur walaupun kita ya sebetulnya tertatih-tatih ini menjalankan aplikasi yang baru ini, tapi ini adalah sebuah penghargaan buat kita semua, Kabupaten Lebak. Untuk aplikasi yang kita gunakan di periode Oktober sekarang itu yang tadinya kita menggunakan beberapa aplikasi Pak, sekarang ada perampingan. Ya, yang dulu kita menggunakan Doku Digital dan Mangasep, sekarang kita tentunya hanya Sikepel yang punya Lebak, kemudian aplikasi yang kedua SAPK, dan yang ketiga yang baru yang jadi pilot kita ya, saya SIASN. Tentunya untuk menggunakan aplikasi atau masuk ke aplikasi SIASN ini boleh dibilang sebetulnya data basic datanya itu harus kuat, itu harus paripurna di SAPK-nya Pak. Makanya kemarin kita di bidang mutasi atas arahan Pak Kabid dan Pak Kaban, bagaimana supaya data-data khususnya yang mengajukan usulan kenaikan pangkat di periode Oktober sekarang datanya paripurna. Kemudian kita kemarin kerjasama dengan bidang PPI ya, yang menangani data agar ketika proses usulan kenaikan pangkat melalui SIASN itu berjalan dengan lancar, manakala ketika didukung oleh data-data yang ada di SAPK, data-data yang valid ya, atau data-data yang paripurna. Jadi betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid, saya sampaikan pula kepada pengelola kepegawaian. Terkadang kami secara teknis karena jujur, apalagi untuk yang periode Oktober sekarang Pak, kita usulan ke kita kurang lebih 1077 orang. Dengan kondisi pegawai kita khususnya yang menangani pangkat itu hanya 2 orang. Jadi secara secara proporsi mungkin bebannya akan lebih berat. Tapi karena kita masih punya semangat ya, apalagi dengan kondisi aplikasi yang baru, jadi rasa ingin tahunya itu lebih tinggi gitu. Jujur kita banyak belajar sambil berjalan, atau kalau Pak Habib bahasanya mengatakan learning by doing gitu ya. Jadi kita banyak menemukan hal-hal yang hal-hal yang sifatnya prinsip terkait dengan apa itu aplikasi SIASN dan bagaimana cara proses usulan ke SIASN. Karena memang kita baru nih Pak ya, sebetulnya kita masih menemukan kendala, tapi kita selalu komunikasi dengan BKN. Jadi komunikasi kita dengan BKN hampir kayak minum obat. Jadi kalau minum obat kan 3 kali sehari gitu ya. Mungkin kita lebih dari 3 kali sehari gitu komunikasi dengan BKN. Nggak overdosis itu. Alhamdulillah tidak. Justru semakin kita banyak komunikasi dengan BKN, ilmu-ilmu yang didapat oleh kita tentunya bertambah.
Saya terima kasih juga kepada Pak Kabid, Pak Kaban selalu mensupport kami, tim pangkat. Alhamdulillah dari 1077 usulan itu kita sampai hari ini sudah menyelesaikan beberapa inputan ke SIASN ya. Kurang lebih kemarin saya pantau di tim kurang lebih ada 99% lah. Jadi 1%-nya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita komunikasikan dengan OPD. Cuman Pak Edi begini ya, kendala yang kita temukan di lapangan sebetulnya bukan ranah kami ya, bukan ranah kita tim pengelola pangkat di BKPSDM untuk katakanlah dalam sisi ukuran misalkan ya, kita meminta ukuran kepada pengelola kepegawaian itu tidak melebihi dari 2 mega untuk ukuran dokumen, dokumen digital. Ternyata masih ada aja beberapa OPD atau beberapa pengelola kepegawaian mengirimkan ke kita lebih dari itu. Pada saat memperbaiki di sini apa dikembalikan? Seharusnya OPD masing-masing. Ya kemarin kita sampaikan pula ya, kalau memang kita menemukan trouble seperti itu, kita komunikasikan dengan OPD-nya agar segera diperbaiki. Jangan sampai data-data itu ketika kita mau upload ke aplikasi menolak. Sudah jelas itu kalau lebih dari 2 mega aplikasi menolak. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk semua pengelola kepegawaian, terutama yang mau mengajukan kenaikan pangkat, silakan dibikin datanya itu sebagus mungkin gitu, sesuai dengan apa yang diminta oleh aplikasi. Terutama dokumennya ya. Terutama dokumennya. Baik, Pak Reza, tadi terkait bahwa ada kendala bahwa tadi mengingat tenaga di sini ya, tadi hanya 2 orang ya yang melakukan proses. Ini dari Pak Kabid, apa nggak ada rencana untuk penambahan tenaga nih untuk di bidang ini, terutama bagian kenaikan pangkat? Betul. Kalau rencana tentunya keinginan justru ya, bukan hanya rencana, keinginan. Karena kan melihat dengan volume beban kerja di bidang mutasi, terutama di bidang di subid kepangkatan ya, yang menangani kepangkatan, seharusnya idealnya mungkin kita ada penambahan gitu, ada penambahan personil. Tapi ya tadi mungkin ya sesuai kebutuhan dan juga kondisi kita belum bisa memaksimalkan, karena untuk mendapatkan tambahan juga kita terkadang susah juga Pak Eri. Iya. Karena kebutuhan kita kemarin pun baru dapat di sini dari CPNS baru 1 gitu. Ya mudah-mudahan lah kedepannya saya berharap di tim kita di bidang mutasi, yaitu khususnya yang menangani pangkat, ada penambahan juga. Mudah-mudahan jadi atensi buat pimpinan juga begitu. Nah, kita menarik ya ketika tadi hanya dengan 2 bisa menyelesaikan, tadi udah sampai 99% ya. Sebenarnya ada tips tersendiri nggak itu Pak Kabid? Iya. Waduh, ini ada kopinya dulu nih Pak Eri rupanya nih. Waduh. Ada kopi ini baru benar-benar kopi ya, sesuai dengan yang ada di. Terima kasih nih Bu. Aduh. Makasih kopinya. Ini baru kopi kelebak nih Pak Eri. Kalau kondisinya ada kopi berarti betul kita ngobrolnya ngopi. Iya. Ya diminum dulu kopinya. Oke. Hipok mati. Sesuai dengan yang ada di kaos saya nih, Eri. Terima kasih. Kopinya luar biasa. Mantap ya. Hipok mati. Gimana Pak Eri? Saya nggak ngopi nih. Harusnya ngopi kelebak, yang membawa acaranya nggak ngopi, gimana nih Pak Kabid? Nanti belajar dulu. Jadi jangan kopi hitam dulu. Ya gimana tadi Pak Eri? Tadi ya, kita tertarik bahwa dengan 2 personil aja ya udah bisa menyelesaikan sampai 99% tadi ya. Ada tips atau tadi metode tersendiri dari Pak Kabid biar juga buat istilahnya wawasan baik di bidang yang lain, untuk bidang yang lain ataupun bagi OPD yang lain gitu. Dengan 2 personil mampu kita melaksanakan gitu kegiatan proses usulan kenaikan pangkat ini. Betul. Alhamdulillah dan tadi dengan keterbatasan personil kita karena ini tadi walaupun memang kita anggap berat untuk menjadi suatu piloting project ya, tapi tadi karena ini sudah menjadi tupoksi kita, sudah menjadi kewajiban kita, ya kita jalankan semaksimal mungkin. Saya juga alhamdulillah punya
dengan tim di sini sebetulnya tidak ada trik khusus Pak Heri ya, cuman mungkin ini kita lebih kepada tanggung jawab masing-masing, mana peranannya di sini kita maksimalkan. Tentunya betul tadi dengan kondisi 2 orang tidak akan mampu, tapi di sini kita sebetulnya bukan hanya bukan hanya tim di bidang mutasi sendiri ya Pak Heri. Kemarin pun kita pada waktu peramajaan untuk updating data SAPK kita melibatkan teman-teman dari tiap-tiap bidang di BKPSDM, bahkan kita juga ada support dari operator kemarin dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan juga, dan apa yang disajikan oleh teman-teman OPD justru itu yang nanti akan mempermudah kami dalam proses inputting. Jadi ketika memang datanya itu dirasa baik, prosesnya pun juga kita akan lebih dimudahkan. Jadi ya selain mungkin kita ada peningkatan volume pekerjaan Pak Heri, yang biasanya mungkin kita pulang itu di atas jam 5, sekarang mungkin dengan kondisi seperti ini ya harus lembur mau gimana pun juga gitu. Iya. Baik, mungkin kunci utamanya ada yaitu tadi penekanan kepada tanggung jawab gitu. Betul. Kita tadi ditunjuk sebagai pilot project ya. Iya. Kita harus dilaksanakan dengan baik. Tentunya tidak cuma tadi penekanan tanggung jawab ini tidak cuma kepada tadi yang mengelola di kita ya di BKSDM ini, ya semua terutama dan para pegawai itu sendiri ya. Betul, yang layanan ketika misalkan para pegawai yang mengajukan layanan kenaikan pangkat ingin berjalan dengan baik, maka tadi harus benar-benar ya tanggung jawab tentang datanya sendiri. Jadi, harus sadar akan datanya sendiri. Jadi ketika misalkan mohon maaf ya, ketika data dari para ASN-nya udah kurang bagus ya, kita pun tadi agak sedikit kerepotan ya. Harus bolak-balik menghubungi lagi ASN-nya ya, atau menghubungi UPEG-nya ya. Jadi mungkin di sini harus kita samakan bahwa ada penegasan ya, semualah harus ikut bertanggung jawab. Betul. Baik ASN-nya itu sendiri, terus tadi para pengelola kepegawaian ya di masing-masing OPD, ataupun kita selaku tadi di sini mungkin yang mengajukan proses layanan kenaikan pangkatnya itu sendiri. Iya, luar biasa tadi hanya dengan 2 personil, alhamdulillah ya ini, karena tadi mungkin ya diberikan penekanan tanggung jawab tadi ya Pak. Dan mudah-mudahan sehat terus. Iya, itu yang paling utama ya, kita yang penting diberikan kesehatan. Mohon doanya mungkin dari semuanya ya. Mudah-mudahan tim yang ada di bidang mutasi ini senantiasa diberikan kesehatan sampai ketika tadi ya udah sakit ya mungkin akan sedikit mengurangi tadi ya. Betul. Ya, jadi mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya, tim dari kami ya terutama di bidang mutasi ya, yang mengelola pangkatan dan umumnya semua diberikan kesehatan. Nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat ya. Dan insya Allah dengan kondisi sehat ya kerja pun akan lebih semangat. Baik, kita ini lagi ke Pak Risa ya tadi tentang tadi ada beberapa perbedaan tentang pengajuan pangkat ya antara periode April dengan periode Oktober ini ya, karena beralih aplikasi tadi dengan menggunakan aplikasi CSN. Mungkin secara sistem ya lebih bagus ya sekarang. Lebih bagus. Kita lebih banyak terbantu. Lebih. Nah, berikutnya mungkin untuk syarat pengajuan kenaikan pangkat itu sendiri, apakah ada perbedaan antara yang periode Oktober April yang masih belum menggunakan CSS dengan sekarang yang Oktober ini? Sebetulnya kalau bicara syarat untuk usulan kenaikan pangkat, baik itu kenaikan pangkat reguler melalui kemudian pangkat pilihan, melalui jabatan struktural atau melalui jabatan fungsional, itu pada prinsipnya hampir sama dengan cuman yang membedakan ini hanya penggunaan aplikasi saja. Kalau dulu kita tidak menggunakan aplikasi SIASN, sekarang kita beralih ke SIASN. Dirasa kami dengan tim kita sebetulnya dimudahkan kalau dulu kita menggunakan 4 aplikasi, kalau sekarang dirampingkan. Jadi hanya ada 3 aplikasi ya yang kita lakukan untuk proses usulan kenaikan pangkat ini. Jadi sebetulnya proses persyaratan sebetulnya persyaratan itu kan beda-beda Pak ya. Beda-beda baik yang persyaratan pengajuan secara kenaikan pangkat reguler atau kita sebut dengan KPO ya. KPO yang
kalau bahasa sederhananya sih setiap 4 tahun naik, 4 tahun naik gitu ya. Beda dengan melalui jabatan struktural atau melalui dengan jabatan fungsional tertentu. Nah, kalau jabatan fungsional tertentu kan itu relatif selama memang angka kredit dia memenuhi ke golongan itu dan dipandang sudah memenuhi, apalagi dia yang ke naik jenjang gitu ya, sudah terpenuhi ya. Kalau kita mengusulkan ke kita akomodir gitu ya. Sebetulnya pada prinsipnya sama sih dengan yang kemarin ya, hanya beda penggunaan aplikasi saja. Penggunaan aplikasi sama ya dengan dulu mengenai persyaratan, terus e-dokumennya juga sama. E-dokumennya juga sama. Terus tadi mungkin ada sedikit bagian tentang yang angka kredit tadi. Sebenarnya kalau yang angka kredit tadi selama dia memenuhi angka kreditnya, apa ada batasan misalkan ininya berapa tahun gitu, walaupun dia udah mencapai angka kredit tapi misalkan baru 1 tahun misalkan dia bisa, atau misalkan bisa aja. Oh tentunya gini Pak Eri, kalau dicapai dengan 1 tahun saya rasa nggak bisa, tidak rasional ya. Tidak mungkin kan, kalau untuk mendapatkan angka kredit itu kan lumayan sih ya. Lumayan kalau teman-teman yang di JFT barangkali merasakan lah gitu ya, bagaimana untuk mendapatkan nilai itu gitu, untuk mencapai nilai ke golongan itu gitu. Pasti mereka minimalnya sih berapa ya, 2,5 tahun, bahkan mungkin ada dinas tertentu yang mereka mengatur 4 tahun sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat, karena memang dipandang rasional gitu ya, dengan angka kredit yang didapat. Soalnya kan pada proses sebelum kepada proses kenaikan pangkat mereka harus mengumpulkan melalui usulan dupak dulu Pak ya, usulan dupak dulu sebelum terbitnya PAK gitu. Ya masing-masing OPD dalam hal ini mungkin yang sudah dilakukan kayak dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pertanian juga masing-masing punya mekanisme yang berbeda. Betul. Terus tadi ketika misalkan dalam 4 tahun misalkan tadi angka kreditnya tidak nyampe, berarti belum bisa mengajukan. Belum bisa. Bahkan saya menemukan ya ada beberapa pegawai nih ya, terutama mereka yang dari golongan 4A ke golongan 4B. Itu sampai berapa tahun ya? Sampai ada yang 5 tahun, 6 tahun gitu. Karena memang persyaratan untuk ke 4B kemungkinan untuk mencapai angka kredit itu gitu luar biasa gitu. Mereka perlu berdarah-darah gitu lah untuk mendapatkan nilai itu gitu. Betul. Jadi dari segi persyaratan mah tadi nggak ada perbedaan ya. Cuman perlu saya sampaikan pula kepada teman-teman ASN, banyak yang bertanya sebetulnya masa kenaikan pangkat itu dari kapan sih? Apa dari CPNS atau dari PNS? Masih banyak yang bertanya ya. Iya. Perlu kami sampaikan melalui PP 12 tahun 2002 terkait dengan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, itu tentunya diawali dari CPNS. Dari CPNS baru mereka nanti bisa kenaikan pangkat berikutnya. Kalau mereka reguler ya, 4 tahun kemudian dia baru naik. Ada sedikit ini juga, sebenarnya saya belum begitu paham juga dengan ketika pangkat kan berhubungan dengan masa kerja juga nih. Ini ada istilah masa kerja segaris ya, kalau nggak istilah yang misalkan 2C itu kan ada penambahan masa kerja, terus nanti ketika 3A ada pengurangan lagi, sebetulnya seperti apa sih itu? Nah, untuk masa kerja itu Pak, ada beberapa pegawai misalkan gini, dia yang mau naik dari 2D dari 1D ke 2A, itu kan ada pengurangan masa kerja 6 tahun ya. 6 tahun ya, berarti dari 1D ke 2A. Berbeda dengan yang mau naik dari golongan 2. Dari golongan 2 ya, 2D ke 3A itu ada pengurangan masa kerja 5 tahun. 5 tahun. Berarti dari 2 ke 3 itu 5 tahun ya. Kalau 1 ke 2 berarti 5 tahun. Tapi ketika misalkan tadi di golongan C itu biasanya kayak 2C kan ada penambahan masa kerja tuh biasanya. Contoh sekarang aja pengangkatan yang misalkan bidan ya, ketika dia pengangkatan pertama aja 2C itu langsung masa kerjanya misalkan tadi ada 3 tahun gitu. Itu gimana? Itu tentunya sudah diatur Pak. Itu sudah diatur melalui PP-nya ya. Tentunya ini walaupun ada pengurangan masa kerja, nantinya akumulasinya tidak akan dirugikan sebetulnya PNS itu sendiri gitu.
Soalnya kalau nggak paham itu banyak yang ini kok ini berkurang katanya. Gitu. Padahal tadi sebenarnya itu udah ada perhitungan tersendiri Perhitungannya, betul. dan tidak akan dirugikan. Tidak akan dirugikan. Jadi pada intinya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir ketika masa kerja kita di golongan kita berkurang ya atau mungkin soalnya itu udah ada perhitungan tersendiri. Insya Allah nggak bakalan dirugikan. Bahkan itu pun akan dihitung sampai ASN itu sendiri sampai mencapai pensiun ya. Nanti sebenarnya masa kerja keseluruhannya itu ketika pensiun ya. Sampai pensiun, betul. Pensiunnya. Jadi betul ada masa kerja golongan istilahnya ya dengan masa kerja keseluruhan. Betul. Jadi nanti di pensiun itu akan dihitung masa kerja keseluruhannya. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu, para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, jangan khawatir ketika tadi ada proses. Kok misalkan tadinya udah 14 tahun, sekarang berubah lagi menjadi misalkan baru 9 tahun ya. Karena ada pengurangan tadi, misalkan tadi dari golongan 2 ke 3, ya misalkan 2D ke 3A itu berkurang 5 tahun tadi ya. Terus mungkin tadi selama ini nih ya, ada kendala apa sih Pak Risa untuk proses kenaikan pangkat? Kalau yang periode-periode sebelumnya kita terkendala sama sih prinsipnya dengan yang sekarang ya. Yang sekarang kendalanya paling kita data-data yang dikirim ke kita itu tidak sesuai apa yang diharapkan oleh kita gitu kan. Tidak sesuai dengan itu. Artinya kan ini harus memberikan edukasi kepada teman-teman pengelola kepegawaian. Apa yang dipersyaratkan tolong dipenuhi. Terkadang kita mempersyaratkan ini, yang dikirim ini. Artinya kan itu ada sebuah missing link ya. Ada sebuah mungkin karena ketidaktahuan atau karena dia tidak menanyakan langsung ke kita. Seharusnya kan mereka itu harus aktif ya ketika ada beberapa pegawai yang ada kendala dan sebagainya tanyakan ke kita. Dan insya Allah kami di bidang mutasi dengan Pak Kabid mungkin insya Allah out ya. Apa yang jadi pertanyaan teman-teman ASN ya kita sebatas kemampuan kita jawab, kita fasilitasi. Dan cuman terkait sistem Pak ya, terkait sistem yang namanya sistem barangkali kan ini hubungannya dengan jaringan ya. Biasanya kita kenapa tim kita ini inputnya itu agak sedikit beralih sore sampai malam. Nah tentunya itu biasanya jaringan yang dipakai itu relatif lancar. Apalagi yang pada periode April kemarin, kalau jam-jam kerja itu udah mungkin karena aplikasinya dipakai oleh semua pegawai mungkin ya atau seluruh Indonesia gitu. Jadi semua menggunakan layanan itu jadi sedikit lemot lah bahasa kitanya gitu. Makanya kita siasati dengan Pak Kabid. Kalau sore hari sampai malam itu bisa dilakukan, kita lakukan. Yang penting kita diberikan semangat dan kesehatan aja gitu. Ya, yang penting kita berikan sehat intinya ya. Iya. Gitu. Pak Kabid diminum dulu kopinya Pak Risa, santai aja gitu. Diseruput lagi. Diseruput mati dulu nih. Ipok mati. Kupu-kupu ya kopinya. Ini ya, kupu-kupu. Ini asli Lebak ya? Asli Lebak. Ini kupu-kupu. Ya mudah-mudahan kita nanti dapat ini dah endorse dari kupu-kupu ya. Ini tadi ya, alhamdulillah tadi Pak Risa udah menyampaikan secara gamblang. Ada lagi hal yang akan disampaikan Pak Risa? Dapat ada yang belum tersampaikan untuk kenaikan layanan pangkat ini? Paling untuk pelayanan kenaikan pangkat sekarang kan yang periode Oktober sudah berjalan ya. Kita sudah proses usulan ke BKN. Saya harap karena ini aplikasi baru buat kita dan kita pun masih meraba-raba ya. Dan kita bersyukur kita masih banyak belajar dari aplikasi ini. Saya banyak selalu berdiskusi dengan tim pangkat dan saya pun sebetulnya butuh support dari teman-teman khususnya yang ada di bidang PTI ya, karena data ini bisa bagus manakala ketika data yang ada di SAPK-nya itu betul-betul valid, betul-betul paripurna. Karena kita tidak bisa melangkah ke ASN manakala ketika data-data yang ada di SAPK-nya sedikit kurang bagus ini ya.
Kemudian untuk ke depan, insya Allah nanti untuk periode April ke depan, April 2023 dan selanjutnya ini saya belajar dari pengalaman Oktober sekarang nih. Ada kendala-kendala atau ada kekurangan sebagainya, dan insya Allah nanti akan kita inventarisir dan bagaimana kita cari solusinya seperti apa gitu. Mudah-mudahan ada mudah-mudahan untuk periode berikutnya ini berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian kita juga menambah semakin banyak ilmu itu yang kita dapatkan. Sebenarnya pada intinya ketika database kemarin yang di SAPK ya, itu kan udah ada proses pemutahiran data melalui My SAPK ya. Kalau misalkan database My SAPK udah proses approve baik dari tingkat Kanrek ataupun pusat ya, dari kita udah selesai proses verifikasi dan approve-nya. Nah, itu mungkin akan langsung sinkronisasi dengan SAPK ya. Berhubung tadi mungkin Pak Kabid ya belum proses approve ya, betul. Akhirnya data masih menggunakan data yang ada di SAPK yang belum terupdate gitu ya. Betul, dan saya juga ingin menambahkan Pak Eri ya untuk pengelolaan data dalam Sikepel gitu ya. Di sini mungkin kita saya juga ingin menekankan bahwa kepedulian kita terhadap database kita masing-masing dalam Sikepel itu untuk lebih ditingkatkan kembali gitu. Jadi hal-hal yang mungkin dokumennya ada yang kurang lengkap, yang kurang baik ya secara kualitas dokumennya itu mungkin harus diperbaiki lagi. Karena kan gimana pun juga Sikepel kita itu sudah terintegrasi dengan SAPK. Jadi kalau memang data Sikepel kitanya baik, insya Allah data SAPK-nya juga baik ya gitu. Baik, terima kasih Pak Kabid. Betul ya. Intinya ketika tadi database di Sikepel, baik misalkan itu database-nya ataupun e-dokumennya ya, kita pun sebenarnya lebih enak. Betul. Sebagai backup ketika misalkan contoh hal ini ya, ketika Pak Risa akan mengajukan layanan kenaikan pangkat, dokumennya kok ini jelek yang diajukan. Kita lihat di Sikepel bagus ya. Betul. Bisa ngambil dari Sikepel. Ditambah kita harus berurusan dengan pegawai itu sendiri atau dengan para umpamanya, kita bisa inisiatif mengambil data dari Sikepel. Dan mungkin bisa dijadikan data arsip digital. Nah, gitu, daripada istilahnya disimpan di brankas, lemari gitu. Memang yang itunya lebih idealnya memang kita punya data fisiknya ya yang baik ya. Tapi kalau memang data digital kita juga memang hampir menyerupai data aslinya, itu sudah sangat baik gitu Pak Erik. Sebenarnya lebih mudah ya ketika betul. Punya database atau data digital itu. Karena kenapa ketika udah data digital, kapanpun dan di manapun kita betul ya itu nggak usah tadi kita harus nyari ke lemari. Karena gini Pak Eri ya, ada data yang kurang nih dari OPD. Saya hubungi umpamanya ya, pengelola kepegawaiannya. Saya hubungi hari ini, 2 hari atau 3 hari kemudian dia baru menyampaikan kekurangannya. Terus kemudian saya bahkan menemukan data hasil scanannya itu ya, ketika di-scan melalui kamera HP itu ada cicak di atas dokumen itu, cicaknya ke foto gitu. Jadi artinya kan ini hal-hal yang sebetulnya sederhana, tapi kan kalau memang dibuatnya tidak sesuai dengan prosedur, akhirnya menyusahkan kita juga ya sebagai pengelola angkat itu Pak di sini. Ya, tadi mendingan itu masih cicak. Dulu saya pernah menemukan di foto dia di kasur ya, di fotonya itu. Di kasurnya itu ada pampers anaknya, foto sama pampersnya itu aja, luar biasa. Padahal kenapa nggak sih kalau misalkan dia di-crop dulu ya. Ini mah begitu foto langsung dikirim. Jadi secara mungkin kesadaran akan data yang belum tumbuh. Maka kepada para ASN jadi pemerintah kabupaten memang mohonlah untuk kesadaran data akan datanya diri saya sendiri, soalnya akan terasa ya ketika data kita lengkap. Contoh hal kecil ketika saya sendiri saya alami ya ketika kita butuh data. Yang ini tadi saya alami ketika kemarin saya proses kenaikan pangkat itu Pak Risa. Ya, kemarin. Datanya itu kan kita lengkap, terus juga dokumennya bagus. Itu dari proses saya cek selalu pantau itu ya di Pak Asep. Dari sekian pengajuan layanan, yang pertama saya di ACC itu yang punya saya itu Pak Kabid itu. Betul. Soalnya apa tadi? Karena datanya udah lengkap. Dan tidak menuntut kemungkinan tadi ketika data Bapak Ibu udah bagus ya tadi proses ACC-nya pun akan lebih mudah. Lebih mudah betul. Lebih cepat ya.
Dimohon mungkin kepada para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak ya tadi sadar akan data sendiri ya. Pertama kita lengkapi data yang ada di Sikepel. Soalnya ketika tadi contoh kasus dari Pak Risa ya, kalau misalkan ada permasalahan mengenai dokumen ya harus menghubungi Umpok, sementara tadi dikasih dari Umpoknya setelah beberapa hari bahkan untuk 1 minggu ya itu kan menghambat proses pekerjaan kita. Tapi ketika misalkan Sikepelnya lengkap bagus ya tadi ada permasalahan langsung ya kita tangani sendiri, tahu apa tidak usah tadi kita harus ke Umpok juga gitu. Jadi dimohon mungkin tadi ya sesuai dengan penegasan dari Pak Kabid, mungkin ayo kita sadar akan data diri kita sendiri, terutama yang ada di aplikasi Sikepel ya. Lengkapi data kita, kekurangannya apa, yang masih jelek mungkin tadi diperbaiki dokumennya. Terus misalkan ada penambahan, tolong diupdate ya. Ketika ada permasalahan salah data, mohon segera diperbaiki gitu ya. Jangan sampai tadi mau menjelang pensiun baru diperbaiki. Itu yang repot ya tadi. Jadi sadar dari sekarang ketika ada data yang salah, yuk mulai dari sekarang segera perbaiki supaya kedepannya segala urusan kepegawaian itu berjalan dengan lancar. Soalnya kenapa? Sekarang itu semua udah menggunakan aplikasi ya, digital semua gitu, nggak ada istilah tadi manual lagi. Bahkan nanti ketika ke depan saya ini rumor dari BKN ya Pak Kabid ya. Pengajuan layanan itu bisa dari pegawainya itu sendiri nanti betul. Dari SPK-nya itu. Jadi bahkan tadi si pegawai bisa memantau ya, ini proses kenaikan pangkatnya itu udah sampai mana. Betul. Gitu. Dan memang tujuan ASN juga ke depannya mungkin itu salah satunya notifikasi pemberitahuan ketika berkas kita lengkap ataupun harus diperbaiki itu nanti mungkin akan tersampaikannya langsung ke masing-masing PNS. Betul. Jadi ya tadi yang seperti tadi kita bicarakan ya, untuk kesadaran terhadap kondisi database masing-masing itu lebih diperhatikan lagi. Karena tadi semuanya mungkin ke depan kita sudah akan menggunakan paperless dan sekarang mulai transisi ke arah sana sedang berlangsung. Jadi ya tadi ya kita sama-sama kita perbaiki data kita. Betul. Jadi ya pada intinya kita terutama kepada para pegawai kita itu selain sadar data, yuk kita coba mulai dari sekarang melek IT ya. Melek IT betul. Sadar akan bukan kita harus bisa gitu tadi, tapi kita harus mengikuti gitu kan. Betul. Kalau masalah bisa tadi kan bisa belajar ya. Bisa belajar. Soalnya kenapa? Ya kita pun yang tadi misalnya tidak bisa ketika mau belajar, insya Allah bisa. Betul. Jadi intinya ada kemauan lah untuk melek IT. Jadi selain sadar data mungkin ya harus melek IT. Soalnya kan depan semua dokumen ya atau semua tadi layanan kepegawaian mungkin udah berbasis aplikasi ya sebenarnya. Dan insya Allah lebih mudah dan semua ASN bisa memantau ya semua layanan kepegawaian itu. Jadi tidak ada lagi istilahnya kerahasiaan mungkin ya di situ ya. Semuanya terbuka. Itu zaman terbuka sekarang. Cuman Pak Eri, satu yang terlewat tadi Pak Kabid ya, terkait dengan di ASN ya. Kalau dulu kan kita layanannya di waktu di SPK hanya ada BTL ya. Nah, BTL itu tidak katakanlah relatif lama untuk melengkapi data BTL itu. Kalau yang sekarang di SSN ketika ada notifikasi itu ada BTL Pak. Ada MS, ada TMS. Ada memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nah, yang tidak memenuhi syarat itu nanti berapa lama? Hanya dikasih waktu kurang lebih 14 hari kerja. 14 hari kerja. Lebih dari 14 hari kerja itu nggak TMS. Jadi nggak masuk ke pengajuan periode ini. Betul. TMS ya. Baik Bapak Ibu, tadi ada penegasan dari Pak Risa bahwa untuk proses kenaikan pangkat periode Oktober ini tidak ada lagi istilah BTL ya tadi, tapi adanya istilah MS, TMS. Ketika misalkan tadi TMS atau tidak memenuhi syarat, ada istilahnya tadi kesempatan untuk memperbaiki ya, itu hanya dalam waktu 14 hari kerja. Ketika dalam 14 hari kerja tidak terpenuhi, maka langsung tertutup ya, langsung terkunci dan ASN yang mengajukan layanan pegawai kenaikan pangkat tersebut mungkin tidak bisa diajukan pada periode ini ya, bisa diajukan ke periode berikutnya. Ya. Tadi kerugian ya, seharusnya misalkan periode ini harus mengulang. Nah, ini harus ke periode berikutnya kan lumayan sia-sia lama gitu kan misalnya. Jadi
Ya, kuncinya tadi, yuk kita sadar datanya. Insya Allah ketika kita sadar data akan lebih mudah. Baik, para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, alhamdulillah perbincangan kali ini sudah selesai. Ya, tadi panjang lebar terutama tentang kenaikan pangkat. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Pak Kabid juga Pak Risa. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat buat semuanya ya, terutama para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dari Lebak, bisnis Lebak, Lebak Klinik, bekerja dengan hati.